Kota Tua Ampenan, daerah di sebelah barat Kota Mataram. Sebuah pelabuhan transit kapal dagang di zaman kolonialisme Belanda. Kota ini seolah menjadi saksi cerita ekonomi Mataram tempo dulu yang geliatnya masih terasa sampai sekarang. Lewat ekonomi Kota Tua Ampenan, saya Agus Santosa mengajak Anda mengikuti Ampenan dengan segala sejarah di sekitarnya. Alhamdulillah bahwa ini sebenarnya menjadi mimpi besar kita, bagaimana pelabuhan atau tepatnya ex-pelabuhan Ampenan yang sekarang kita kenal dengan Kota Tua Ampenan, kita mimpikan dapat difungsikan kembali sebagai pusat perdagangan dan pusat pelabuhan, bahkan pusat barang dan jasa, produk-produk yang kita harapkan menjadi ikon untuk pengembangan Kota Tua. Kita berharap bahwa simpul sejarah ini menjadi energi baru buat kita semua, terutama masyarakat Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, yang selalu mendambakan situasi tempo dulu itu terlahir kembali. Saya masih ingat karena saya sendiri adalah warga Kota Tua Ampenan, warga lingkungan Banjar yang lahir dan sempat menikmati masa remaja di sini. Bahkan kita sudah bersekolah dari SD, SMP di SMA 3 dulu. SMP yang sekarang dikenal dengan SMP Dolar. Kalau kita melihat lebih jauh, ada kebiasaan masyarakat kita pada waktu itu selalu terlibat di dalam aktivitas perdagangan, usaha-usaha yang menjadi bagian dari keseharian masyarakat. Masyarakat kita ini multi etnik, berangkat dari beberapa akses dari perubahan pada waktu itu. Di zamannya Pelabuhan Ampenan itu lahir pada tahun 1924, zaman Hindia Belanda. Ini dengan maksud sebenarnya untuk sebagai pelabuhan transit dan perdagangan. Pelabuhan transit ini yang memungkinkan masyarakat setempat itu mendapatkan akses atau dampak langsung dari kegiatan di pelabuhan itu. Dengan semangatnya pada saat itu, mereka menyambut kegiatan itu. Kegiatan dalam rangka bagaimana menjadikan pelabuhan ini sebagai pelabuhan transit. Kalau bahasa Sasaknya itu amben. Amben itu transit ya, persinggahan. Pelabuhan persinggahan. Kapal-kapal mancanegara datang dengan tujuan berdagang. Intinya berdagang. Kemudian yang menerima manfaatnya adalah masyarakat setempat. Ada banyak kampung di sini yang sekaligus menjadi rancangan pada waktu itu oleh Hindia Belanda dengan bentuk etnis-etnis
suku bangsa Melayu yang dominan, suku bangsa Sasak secara umum ya. Kemudian beberapa lagi adalah dari Bajo, dari kemudian Banjar, ada beberapa juga dari kalangan Tionghoa. Ini kemudian berdampak kepada pola permukiman dan bangunan yang dihasilkan oleh masyarakat setempat. Dari kegiatan itu dibangunlah, jadi tidak langsung pada berbicara bagaimana masyarakatnya saja. Pemerintah Hindia Belanda juga mendorong pusat-pusat pelayanan keuangan. Di situ ada BI kan, yang sekarang kita kenal menjadi salah satu tempat, menjadi ikon di Ampenan. Kemudian ada beberapa tempat-tempat perkumpulan atau gudang-gudang yang banyak di sekitar pelabuhan. Nah, ini berdampak kepada perekonomian masyarakat. Akhirnya masyarakat kita dengan multi etnik itu, mereka membuat produk-produk dari hasil untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat lainnya yang akan menerima manfaat dari usaha-usaha dagang mereka. Dari pihak luar itu kebanyakan mencari produk-produk di sini yang menjadi unggulan apa pada waktu itu ini. Pada waktu itu kita yang paling dominan adalah padi palawija, sehingga bahkan Ampenan ini menjadi pusat perdagangan, pusat distribusi terkait dengan bahan pertanian, peternakan. Bahkan kita masih ingat dulu pada waktu itu ada kleder, ada kemudian kegiatan pengiriman sapi. Itu lengkap dengan fasilitasnya. Selanjutnya adalah pada tahun kurang lebih tahun 77 setelah masa Jepang tahun 42 itu, maka kemudian dipindahlah kegiatan pelabuhan ini dinonaktifkan, dalam arti secara bertahap dikurangi kegiatannya. Pusatnya dirubah menjadi kota Mataram. Sejak tahun 77 pelabuhan itu pindah ke Lembar atau Lombok Barat sekarang. Saya masih ingat ketika kami masih remaja, Kota Tua khususnya Pantai Ampenan ini kami berrekreasi sore sampai malam hari. Pada waktu itu kita kumpul bareng-bareng teman-teman dulu. Pada waktu itu kami menjadi bagian komunitas seniman, ikut beranjang sana ke pantai atau dulu juga dikenal dengan Pantai Bom, ex Pelabuhan Ampenan, yang menjadi bagian sekarang salah satu kecamatan di Kota Mataram, yaitu berada di Kecamatan Ampenan. Kami bermain musik di sana, bernyanyi untuk memenuhi kebutuhan kita pada waktu itu dengan hiruk pikuknya dinamika perdagangan, bisnis, kuliner terutama pada saat itu. Ada banyak pedagang dari mancanegara, kemudian kapal-kapal besar pada waktu itu. Bahkan kita masih ingat ketika proses pemberangkatan haji, haru biru masyarakat kita dengan mereka mengikuti proses pemberangkatan haji, karena para jamaah pada waktu itu harus berusaha maksimal untuk mencapai tujuannya beberapa bulan, 3-5 bulan proses itu. Dan pada waktu itu Kota Tua Ampenan betul-betul menjadi sentra kegiatan, pusat perdagangan. Jalan-jalan utama di Kota Tua Ampenan ini bisa mungkin kita sebutkan misalnya
di Jalan Pabean. Dulu ada Jalan Yosudarso, banyak bangunan-bangunan yang menggambarkan sekarang ini tinggal sejarah. Bangunan-bangunan itu tertata apik pada waktu itu. Nah, kita melihat juga beberapa di antaranya itu ada yang terpelihara, ada yang tidak dirawat. Sehingga hanya tinggal luntur ya, catnya sudah luntur, kusam. Nampak itu menyeramkan kalau di malam hari. Tetapi itulah, di balik itu semua kita harus bisa menggali potensi besar, energi besar dari kekuatan sejarah. Ternyata yang kita gali sekarang ini kita tata kemudian menjadi destinasi wisata yang menjadi prima dona ke depannya. Ini sebuah harapan untuk kita semua. Bagaimana menjadikan Kota Tua Ampenan, eks-Pelabuhan Ampenan khususnya bisa melayani pelayaran ya, dan juga dampak ekonominya tentunya melalui pengembangan usaha-usaha dan ditunjang dengan fasilitas-fasilitas yang menunjang peningkatan perekonomian di masa depan. Karena itu saya berharap bahwa dengan mengembalikan fungsi-fungsi kesejarahan dari Kota Ampenan umumnya dan secara khusus adalah eks-Pelabuhan Ampenan, kita dapat mengambil pelajaran bahwa energi besar, semangat kemandirian, semangat keharmonisan bagi masyarakat yang multi etnis itu betul-betul dapat kita kembangkan ke depan. Demikian barangkali harapan kami, bahwa dari sekian banyak itu tentu ada usaha-usaha konkret yang harus kita lakukan. Harus kita dorong komunitas-komunitas masyarakat di dalam rangka mengembangkan usaha-usahanya. Ada produk-produk unggulan atau produk-produk yang memang diunggulkan sesuai kebutuhan kekinian. Kita kembangkan itu. Tugas kita semua stakeholder, baik masyarakat, lembaga-lembaga maupun pemerintah harus bersungguh-sungguh menata kembali Kota Tua Ampenan. Mudah-mudahan kita berharap ini bisa menjadi energi baru bagi kita semua, karena ke depan mimpi-mimpi ini tidak menutup kemungkinan ini akan terwujud dengan partisipasi semua pihak, dengan dukungan semua kita. Dari sisi tata kelola itu yang lebih konkret. Jadi SDM-nya dipersiapkan. Masyarakat kita, kami berkeyakinan punya kepedulian terhadap bagaimana majunya Kota Tua Ampenan ini. Jadi secara real kita mengusulkan jadikan sebagai destinasi wisata. Itu salah satunya. Tentunya butuh persiapan. Nah, disinilah kita bicara bagaimana memberdayakan masyarakat untuk menjadi bagian dari proses pemberdayaan Kota Tua. Jadi Kota Tua ini harus diberdayakan ya dengan rancangan desain yang menjadi kebutuhan masyarakat sesuai dengan aspirasi dari masyarakat kita. Makanya masyarakat kita melihat bahwa potensi siang sampai sore itu kita bisa lihat sunset. Malam perlu event-event, perlu kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Kita mendorong itu. Ada 3 istilah yang kami tawarkan. Yang pertama adalah
harus ada inisiator yang menginisiasi perubahan-perubahan, kemajuan Kota Tua Ampenan sehingga layak untuk dijual, layak menjadi brand. Jadi harus melahirkan orang-orang yang siap, punya inisiasi, punya inisiatif, punya inovasi terhadap respon terhadap perkembangan perekonomian dan sosial terutama. Yang kedua, secara teknis nanti kita berharap ada konsultan yang paham betul situasi masyarakat, kemudian paham betul dengan keahliannya mendesain model pelabuhan yang kekinian sesuai dengan keilmuannya. Kita berharap misalnya bagaimana Pelabuhan Ampenan ini salah satunya adalah menjadi penghubung antara Bali, Benua, kemudian Pelabuhan Ampenan dan Tiga Gili. Jadi semacam segitiga Bermuda, tapi segitiga sejarah ini yang harus kita gali lebih jauh. Yang ketiga, poin penting juga bahwa bagaimana kita sebagai masyarakat mendorong juga terhadap partisipasi masyarakat lainnya. Jadi sebagai fasilitator memfasilitasi para wisatawan dengan format panduan. Format atau panduan untuk memandu wisatawan dengan teknis nanti memberikan informasi yang informatif kepada para tamu. Memberi pelayanan yang baik. Nah, ini harus dilatih. Jadi 3 poin itu. Jadi butuh inisiator, butuh kita konsultan yang sejalan dengan keilmuannya dan mengerti masyarakatnya. Dan yang ketiga adalah dari sisi masyarakat sendiri harus mengembangkan diri dalam bentuk perkumpulan organisasi sebagai fasilitator pembangunan Kota Tua. Demikian barangkali poin yang dapat kami sampaikan. Selamat berulang tahun khususnya untuk RRI Regional Mataram. Kami berterima kasih bahwa dengan dukungan RRI Mataram, pesan-pesan ini dapat disampaikan ke semua pihak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangunan-bangunan Kota Tua Ampenan sampai saat ini masih berfungsi sebagai pusat perdagangan, walau sebagian telah digunakan sebagai kantor. Menyaksikan aktivitas warga sehari-hari, ada yang berprofesi sebagai nelayan dan sebagian lagi sebagai pedagang. Itulah pemirsa, pantulan ekonomi Kota Tua Ampenan di masa lalu yang masih terasa hingga saat ini. Saya Agus Santosa, wassalam.